Ustadz sedang cerah nih kayaknya. Insya Allah menggambarkan Ustadz dalam keadaan sehat walafiat gitu ya Ustadz ya. Amin, amin. Baiklah, sebelum memulai tausiah hari ini, mohon izin Ustadz ya, nanti akan ada hadiah juga menarik berupa digital voucher kepada 5 penanya dalam tausiah pada kali ini. Ya, jadi nanti akan ada 5 penanya yang akan kita berikan hadiah berupa digital voucher. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, kami persilahkan untuk menyiapkan pertanyaan yang terbaik ya. Nanti dengan format di kolom chat ya, itu dengan nama, garis miring, nomor handphone, garis miring pertanyaan ya. Sekali lagi formatnya adalah nama, garis miring nomor handphone, garis miring pertanyaan. Baik Ustadz, tanpa panjang lebar lagi, kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang saya hormati keluarga besar Bank Muamalat, dari mulai General Manager, Direktur, Pengelola, Pegawai, Karyawan, Nasabah. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya insya Allah selalu dalam berkah rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita sinergitas umat untuk meraih keberkahan dunia akhirat. Bahasa agamanya adalah berjamaah, bersinergi, bersama-sama. Dibingkai dalam kerangka silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Kalau ada hubungan darahnya, bapak, ibunya, adik-beradik, kakek, neneknya masih ada hubungan nasab, biasanya hubungan itu disebut dengan silaturahim. Kalau tidak ada hubungan darahnya, antara suku Jawa dengan suku Batak, antara orang Bugis dengan orang Melayu, maka itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Setelah kita didekatkan, bahwa kita berasal dari asal yang sama, bahwa kita akan kembali kepada tempat yang sama, barulah kita bisa menjalin hubungan dengan baik. Saat bertemu kita diikat dengan salam. Dalam salam ada 3 rangkaian doa dalam satu nafas. Assalamualaikum, keselamatan untukmu saudaraku. Warahmatullah, semoga rahmat kasih sayang Allah senantiasa menyertaimu. Wabarakatuh, semoga selalu dalam barokah. Sinergitas meraih barokah. Kalau kita sudah berjamaah, maka barokah akan datang. Barokah, bahasa sederhananya, ziyadatul khair. Tambahan kebaikan lebih dari semestinya. Ada orang gajinya 1 bulan 3 juta. Semestinya 3 juta itu hanya cukup untuk belanja dapur istrinya, keperluan minyak transportasi suami, dan uang sekolah anak. Tapi ternyata anaknya berprestasi, bisa dapat beasiswa. Ternyata dia bisa menabung, bisa berangkat haji. Maka tambahan kebaikan ini disebut dengan barokah. Ziyadatul khair. Lebih dari semestinya. Tapi ada orang yang gajinya 30 juta. Tapi karena tidak ada barokah di dalamnya. Hanya untuk dipakai narkoba, selingkuh berzina, melakukan perbuatan maksiat haram, belum lagi datang berbagai macam penyakit, habis untuk dokter spesialis di rumah sakit, akhirnya tidak mendapatkan kebaikan. Uang itu hanya sekedar numpang lalu, pernah lewat di rekening, hanya menginap beberapa saat di kantong, tapi kemudian lepas. Dunia tidak dapat, akhirat apalagi. Jadi lebih kurang sederhana, simpelnya makna barokah adalah ziyadatul khair, keberkahan, keberkahan. Terkait tentang Bank Muamalat, munculnya Bank Muamalat 30 tahun yang lalu. Yang hari ini ulang tahun milad yang ke-30 tahun Bank Muamalat adalah buah dari sinergitas umat. Kiai, Ustadz, alim ulama, buya, tuan guru, berceramah, menyampaikan khutbah, tausiah, mengajar di pondok pesantren bahwa riba itu haram. La ta'kulur riba at'afam mudha'afah. Jangan makan riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba makin nanti dia bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan.
tapi bagaimana merubah hukum agama ini menjadi hukum nasional, bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari makan haram, dari riba, itu tidak bisa sendiri Ustadz. Mesti bersinergi dengan saudara-saudara kita yang dititipkan Allah kekuasaan di ujung jarinya, para penguasa dari mulai bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, lalu kemudian saudara-saudara kita yang dipilih oleh rakyat menjadi anggota legislatif sehingga ada payung hukumnya. Akhirnya bersinergilah umat ini antara alim ulama, orang kaya, penguasa. Akhirnya muncullah buah dari perjuangan itu bernama bank muamalat. Sehingga berkahlah rezeki orang yang selama ini makan haram karena riba, akhirnya terselamat. Kita tahu bahwa di rezim Orde Baru tidak boleh bawa-bawa Islam. Makanya tidak bisa berdiri di tempat kita Universitas Islam Internasional. Ketika proposal itu dibawa, kata mereka, membawa-bawa Universitas Islam Internasional akan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Akhirnya tawaran Universitas Islam Internasional itu diambil oleh dua negara. Pertama Pakistan, berdirilah IIU Islamabad, International Islamic University di Islamabad. Yang satu lagi di Gombak, Malaysia. IIU International Islamic University atau bahasa Melayunya University Islam Antarbangsa, UIA. Kenapa tidak di Indonesia? Karena tidak boleh bawa-bawa Islam. Makanya tidak disebut dengan Islamic Bank. Dia tidak disebut dengan bank Islam, tapi disebut bank muamalat. Ketika proposal itu dibawa, kita mau buat apa? Islamic Bank. Oh, enggak boleh Islamic Bank. Jangan bawa-bawa Islam. Kalau gitu apa namanya? Bank muamalat. Sampai-sampai Pak Harto selalu salah sebut bank mualamat. Bank mualamat. Berdirinya bank muamalat tidak ada di negara lain. Di Mesir namanya Islamic Bank. Islamic Development Bank, IDB. Di Dubai namanya Islamic Bank. Di Saudi Arabia namanya Faisal Bankul Islami. Islamic Bank Faisal. Raja Faisal, nama Raja Faisal diambil. Satu-satunya nama bank muamalat sebagai penerobos penggerak itu adalah perjuangan sinergitas. Bagaimana mereka dulu berdiplomasi. Andai mereka punya mental yang rendah, tidak punya semangat, begitu ditolak, tidak boleh bank Islam, langsung mundur, berserah kepada Allah, hanya tawakal. Tapi mereka punya fight, pejuang. Mereka berjuang luar biasa. Tidak bisa dari satu pintu, mereka tembus pintu yang lain. Tidak boleh pakai istilah Islamic Bank, mereka pakai istilah bank muamalat. Maka akhirnya bank muamalah berdiri. Ini perlu dipahami generasi yang sudah berlalu 30 tahun. Mungkin sebagian mereka yang berjuang itu sudah meninggal dunia menghadap Allah. Sekarang generasi pelanjut yang halakam ru'un lam ya'rif qadrah. Orang yang celaka adalah orang yang tidak mengerti sejarah. Sejarah orang tua, bapaknya, ibunya, sukunya, bangsanya. Termasuklah sejarah bank muamalat ini. Nasabahnya mesti mengerti, pengelolanya, pegawainya, karyawannya, direkturnya, general manajernya mesti paham bahwa bank muamalat adalah buah dari perjuangan berjamaah, sinergitas antara orang-orang yang namanya tidak kita sebutkan hari ini. Tapi pahala mengalir kepada mereka karena mereka sudah melakukan amal jariah. Amal jariah berceramah, berdakwah, betul, ilmun yuntafa'un. Amal jariah anak yang soleh, betul, waladun soleh. Tapi ada satu amal jariah. Menyelamatkan orang dari riba dengan berdirinya bank muamalat, ini adalah amal jariah yang mesti kita jaga sampai hari kiamat. Mendirikan bank muamalat perjuangannya luar biasa. Tapi menjaga bank muamalat ini untuk tetap terus ada, ini juga akan jauh luar biasa. Saya duduk-duduk dengan Dr. Syafi'i Antonio, pakar ekonomi syariah kita.
Saya tanya, saya diundang ceramah ke bank rakyat yang asalnya bank konvensional di Malaysia, Kuala Lumpur, tapi berubah menjadi bank syariah murni Islamic Bank. Walaupun tidak bawa-bawa Islam, tetap namanya bank rakyat. Menjadi bank syariah. Kenapa kita tidak bisa besar, Pak Dr. Syafi'i Antonio? Beliau menjawab, ada dua, Pak Ustaz. Yang pertama, political will. Politik. Orang-orang politik tidak terlalu mensupport karena latar belakang politik yang tidak religius. Yang kedua adalah biaya iklan mahal. Kedua masalah ini bisa diselesaikan kalau kita berjamaah. Pertama, politik. Dulu, calon-calon anggota legislatif kalau mau kampanye ke kampung-kampung membawa penyanyi dangdut. Karena trennya waktu itu adalah dangdut. Suara rakyat akan diperoleh dengan dangdut. Tapi hari ini apa yang terjadi? Calon anggota legislatif, DPRD, DPR RI, DPD, Bupati, Gubernur, Wali Kota, Presiden, kalau sudah mau dekat-dekat musim politik, mendekati ulama. Membawa penceramah. Kenapa? Animo masyarakat berubah. Itu yang disebut dengan opini publik. Public opinion. Tidak ada opini publik. Yang ada adalah opini yang selalu dipublikasikan. Orang politik dia akan melihat kemana arah. Kalau masyarakat hobinya ke bank syariah, mereka akan support bank syariah. Mereka akan support bank muamalat. Kenapa? Karena ada suara di sana. Suara umat di musim politik adalah manis. Di mana ada gula, di situ ada semut. Maka para alim ulama, para da'i yang mengatur jadwal khutbah Jumat dalam 1 bulan, mesti ada 3 kali paling tidak. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, diselipkan dalam khutbah Jumat. Pentingnya mengalihkan uang dari bank konvensional ke bank syariah. Bank muamalat. Jangan sampai kita berbicara bank muamalat, kita sendiri tidak punya tabungan di bank muamalat. Ustaz Somad berkoar-koar tentang bank muamalat. Ustaz sendiri apa ada menabung di bank muamalat? Bank muamalat. Itu nomor rekening bank muamalat. Bank muamalat Abdul Somad. Bank muamalat Abdul Somad. Nasabah pegawai bank muamalat tidak hanya sekedar orang yang selamat, tapi dia mesti menyelamatkan orang lain. Ajak tetangga, kawan, sahabat mengalihkan tabungan dari bank konvensional ke bank muamalat. Saya pribadi sebagai ustadz mengiklankan bank muamalat melalui kalimat-kalimat dalam ceramah, melalui posting di Instagram, termasuk pro hari ini saya posting di Instagram. Untuk apa? Untuk memenuhi yang kedua, iklan. Karena saya tidak punya kekuasaan politik. Saya bukan anggota legislatif, saya bukan kepala daerah, saya tidak menteri, tapi saya insya Allah akan menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan bank muamalat kepada umat supaya terselamatkan. Kalau political will-nya kuat mensupport, iklan di tengah masyarakat, dari mulai khutbah Jumat, pengajian, tausiah, disampaikan itu, maka insya Allah bank muamalat akan bangkit, orang akan menabung, mengalihkan dari bank konvensional, uang terkumpul banyak, maka ekonomi umat pun akan bangkit. Hari ini dalam skala nasional, ekonomi Islam, ekonomi syariah, hanya baru bergerak antara 6 sampai 7%. Kalau umat Islam ini 90%, maka kemana 83%? Masih berkecimpung di konvensional. Ini tanggung jawab kita bersama. Hari ini partisipan yang ikut program kajian online ulang tahun Bank Muamalat
997 orang. Ramai, banyak, tapi belum ada apa-apanya. Maka kita mesti ada target-target ke depan. Jangan pernah merasa sudah sampai ke puncak. Karena puncak, kalau orang sudah merasa sampai di puncak, dia akan turun. Kita akan selalu merasa bahwa belum sampai ke puncak. Tentang keberhasilan bank muamalat, berapa persen dari umat Islam yang sudah punya kesadaran ekonomi, dari yang punya kesadaran itu berapa yang menabung di bank muamalat. Belum lagi konflik intern antara yang setuju dengan tidak setuju. Antara mereka yang mengatakan sama saja antara bank syariah dengan bank konvensional. Jadi ini adalah wadah perjuangan kita bersama. Mesti bersinergi, berjamaah. Barulah itu semua akan terwujud keberkahan-keberkahan itu insya Allah. Saya ambil satu sampel contoh saja. Tentang kehebohan beberapa hari ini tentang LGBT yang diberikan panggung. Dalam hukum Islam jelas. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bangsa kaum umat Nabi Lut yang ada di Sadum, asal kata Sodom, ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian atasnya kami jatuhkan ke bawah, bagian bawahnya kami naikkan ke atas, kami putar. Maka terjadilah apa yang terjadi, laut mati, Dead Sea. Hukuman dari Allah. Lalu kemudian dalam hadis Nabi juga jelas. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Siapa yang kamu temui melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul. Maka dua-duanya dihukum mati. Dua-dua homo LGBT yang bertindak sebagai laki-laki, jantan betina itu dua-duanya dihukum mati. Jelas dalam hukum Islam. Diceramahkan menggelegar. Disampaikan ustadz di pengajian. Bagaimana merubahnya menjadi undang-undang. Sekarang baru semua terkaget. Ternyata undang-undang kita belum ada mengatur tentang LGBT. Saya ingin mengaitkannya tentang ekonomi syariah. Bagaimana undang-undang tentang ekonomi, tentang bank muamalat ada. Artinya satu dari bagian masalah keislaman sudah terselesai. Jadi kalau ada anggota legislatif, kepala daerah yang rajin sholat sunat, rajin puasa sunat, rajin sholawatan, rajin berzikir, itu biasa. Amal orang-orang yang berjuang di parlemen, berjuang untuk melahirkan undang-undang yang menyelamatkan umat. Bagaimana dulu mereka membuat undang-undangnya, payung hukumnya, sehingga berdiri bank muamalat. Dosa jariah mengalir sampai hari kiamat bagi mereka yang tidak mengeluarkan undang-undang yang menjaga umat. Menjaga umat dari riba sudah terselamatkan. Tidak ada lagi alasan orang Indonesia tidak menyimpan uangnya di bank muamalat. Kenapa? Karena payung hukumnya ada, banknya ada, programnya ada, sehingga di akhirat dia akan dituntut di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan saudara kita yang tinggal di daerah minoritas muslim di Eropa, di Amerika. Itu pun ada juga cabang bank syariah, Islamic Bank. Kalau ditanya Allah, di mana uangmu kau simpan? Di bank konvensional. Kenapa tidak di bank muamalat? Karena belum berdiri. Kenapa belum berdiri? Karena tidak ada payung hukumnya. Kenapa tidak ada payung hukumnya? Karena anggota legislatif tidak memperjuangkannya di parlemen. Dosa jariah sampai hari kiamat. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Sekarang kita tinggal menjaganya, mengalihkan uang kita, keluarga kita, anak kita, menantu kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyimpan uang di bank muamalat. Bagaimana dengan anak ibu? Bagaimana dengan menantu ibu? Bagaimana dengan keponakan? Bagaimana dengan tetangga? Kalau mereka masih lagi di bank konvensional, maka kita dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umat ini menjadi baik, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Judi mungkar, zina mungkar,
LGBT mungkar, minum khamar mungkar, sabu-sabu mungkar, narkoba mungkar. Tapi orang lupa mungkar satu lagi. Apa dia? Masih berkutat, berkecimpung di riba. Riba itu adalah mungkar yang paling luar biasa. Sampai-sampai dikatakan fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Kamu yang tidak melepaskan diri dari riba, berarti kamu sudah mengizinkan dirimu untuk berperang melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Mungkin sambil ngobrol-ngobrol, kamu udah ngaji, sudah. Istrinya sudah pakai hijab, sudah. Sudah baca Quran, sudah. Anak-anaknya gimana? Sudah Islami. Nabungnya di mana? Masih di konvensional. Tolong alihkan ke bank muamalat. Saya sudah, ini nomor rekening saya. Ini kan kartu. Ini kartu saya. Kenapa? Karena dari obrol-obrol, omong-omong itu juga sudah bagian dari dakwah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Kendaraan termahal zaman Nabi. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kenapa? Karena kita sudah menyelamatkan orang dari makan riba. Saya tidak akan pernah lelah, jenuh, jemu, bosan untuk mengajak umat. Melalui tabligh akbar, melalui khutbah, melalui tausiah, melalui ceramah, melalui kultum. Orang yang masih berkecimpung, berkutat dengan riba, 5 hukumannya. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dia dari liang lahat, dari kuburnya nanti ketika menghadap Allah seperti orang kerasukan setan. Ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Darah dagingnya yang tumbuh dari haram, riba, maka tempatnya api neraka jahanam. Rajulun as'as aghbar. Ada orang yang rambutnya kusut, berdoa pagi, petang, siang, dan malam. Doanya tak dikabulkan. Mat'amuhu haram, karena makannya riba. Malbasuhu haram, minumannya riba. Masrabuhu haram, pakaiannya riba. Yang keempat, orang-orang yang pikirannya kotor gara-gara makan riba. Berubah darah itu masuk ke dalam jantungnya, naik ke otaknya. Nasiyatin, kadzibatin, khati'atin, ubun-ubun. Berpikiran kotor, jahat gara-gara makan riba. Jangan salahkan anak. Orang tua yang jahat karena memberikan makanan riba kepada anak-anaknya, tidak tahan jadi pesantren, tidak bisa berpikir jernih, sibuk otaknya dengan game online PlayStation, gara-gara makan riba. Dan yang paling mengerikan adalah ketika kita sudah berniat baik, berbuat baik, tapi tidak mau condong kepada kebaikan, itu semua adalah juga bagian dari efek makan haram. Dan di antara makan haram, ada orang yang tidak korupsi, ada orang yang tidak berjudi, ada orang yang tidak mencuri, tapi dia makan haram. Dari uangnya sendiri dia makan haram. Dari apa? Riba. Terselamatkan dengan bank muamalat. Jadi kalau ini bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Paling tidak ada 3 unsur, 3 penting. Yang pertama, ulama dengan fatwanya, dengan ceramahnya, dengan tausiahnya. Yang kedua adalah penguasa dengan keputusan politiknya. Dari mulai yang terendah bupati, gubernur, wali kota. Begitu mudahnya kalau mau. Semua PNS, pegawai menyimpan uang di bank muamalat. Political will. Apa yang sulit? Ulama, penguasa, orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala harta, maka mereka juga bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 unsur ini bersinergi, bekerja sama, berjamaah, maka insya Allah turunlah barokah-barokah. Ini janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu. Kalau penduduk suatu negeri, bangsa Indonesia ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barokatin. Kami akan turunkan barokah-barokah.
minas sama dari langit, wal ard dari bumi. Barokah dari langit, turun hujan, hilang kering kerontang, tumbuh tanam-tanaman. Wal ard dari bumi, digali tanah, muncul emas, perak, batu bara, tambang, minyak, gas alam. Dari lautan ikan tak pernah putus, garam sampai hari ini. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untaian zamrud katulistiwa, indah luar biasa. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, menghalalkan riba, akhadnahum, kami cabut barokah ini, sehingga hidup ini menjadi mengerikan. Dunia tak dapat, akhirat apalagi. Jadi pada momen 30 tahun Bank Muamalat, mari kita refresh, menyegarkan kembali. Kita bangkitkan semangat untuk tetap menyuarakan Bank Muamalat. Apalagi sekarang tidak hanya sekedar Bank Muamalat, tapi BMM. Tadi saya dengar iklannya, tak lama lagi hari raya kurban, yang ragu mau berkurban di mana, di perkotaan, di komplek-komplek perumahan orang sudah tidak makan kambing lagi. Salurkan melalui BMM Bank Muamalat, Baitul Mal Bank Muamalat, lalu kemudian ini akan dikirimkan ke desa terpencil di suku terasing yang jauh dari sentuhan dakwah. Karena saya sendiri pun masuk ke suku Akit, ke suku Talang Mama, ke suku Talang Perigi, ke suku Anak Dalam, ke suku Kubu, ke suku Sakai, ke suku Laut. Maka melihat bagaimana keprihatinan ini bisa disalurkan untuk gaji para da'i di pemukiman pedalaman, untuk mensupport program-program dakwah, membangun Islamic Center sebagai benteng pertahanan Islam di tengah tekanan akidah yang luar biasa. Mereka berdakwah dengan mie instan, dengan baju baru. Kita datang berdakwah dengan neraka, berdakwah dengan ngamuk-ngamuk, marah-marah. Mereka lebih tertarik dengan dakwah yang ini. Kenapa? Yang ini menarik. Perut lapar dikenyangkan, yang tidak berpakaian dikasih baju baru, sehingga orang pun memandang hanya sebelah mata terhadap dakwah Islam. Jadi ke depan besar harapan umat, besar harapan bangsa ini terhadap Bank Muamalat. Saudara-saudaraku yang hari ini diberikan Allah amanah sebagai penentu keputusan di Bank Muamalat, sebagai pegawai dan karyawan, maka sesungguhnya masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, ditambah lembur, itu juga adalah bagian dari ibadah. Di kantor yang lain mungkin mereka hanya sekedar bekerja, karyawan, pegawai. Tapi di Bank Muamalat, dia menyelamatkan umat dari riba dan makan haram. Istrinya di rumah bersabar sedikit, tenang, karena suaminya sedang beribadah. Anak-anaknya insya Allah soleh dan soleh. Bagi para nasabah yang ragu-ragu, maka kuatkan hati. Bahwa saya berada di bank yang benar. Dalam prinsip Islam yang benar. Menyelamatkan diri dari yang haram. Kalau itu bisa kita wujudkan secara bersama-sama, tidak jalan sendiri-sendirian. Maka sebagaimana 30 tahun yang lalu Bank Muamalat bisa berdiri, karena sinergitas, muncul keberkahan, insya Allah setelah 30 tahun, tahun 2022 ke depan, Bank Muamalat juga insya Allah bisa berjuang. Syaratnya adalah bersama kita akan turunlah berkah-berkah dunia dan akhirat insya Allah. Lebih kurang 30 menit saya sampaikan materi pengantar dialog kita. Ke depan kita mungkin tanya jawab, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan akan kita bahas. Demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Ustadz, terima kasih dari pemaparannya. Alhamdulillah sangat mencerahkan, insya Allah bagi kita. Ya, tadi saya ada sedikit beberapa penggalan dari yang disampaikan oleh Ustadz. Tapi sebelum ke penggalan itu saya ucapkan terima kasih Ustadz yang sudah menunjukkan bahwa Ustadz sudah menjadi nasabah loyal dari Bank Muamalat ya. Tadi sudah menunjukkan rekeningnya Bank Muamalat, mudah-mudahan yang lain yang belum akan segera mengikuti gitu ya. Nah, kemudian tadi juga Ustadz menyampaikan ya bahwa bangsa ini harus bisa menyelamatkan dari riba. Bagaimana? Tentu harus bersinergi antar semua umat. Salah satunya adalah
dengan hadirnya bank syariah. Tentunya ada hadirnya bank muamalat. Kemudian untuk membicarakan sinergi umat tentu tidak lepas dari usaha, apa usaha yang diberikan. Ya, salah satunya adalah menyimpan dana dan juga berinvestasi melalui bank syariah, tentunya melalui bank muamalat. Semata-mata hal ini hanya untuk mengajak orang ke dalam kebaikan. Itulah inti daripada dakwah, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Ya, ya baik. Ada di tengah-tengah kita juga ada Pak Purnomo ya, selaku retail banking Bank Muamalat. Silahkan Mas Pur untuk menyapa Ustadz. Sudah tersambung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdul Somad Barakallah. sudah menjadi nasabah Bank Muamalat dan menjadi supporter dari Bank Muamalat yang selalu mendukung Bank Muamalat untuk kemudian berkembang dan menjadi jalan hijrah bagi umat Muslim di Indonesia. Nah, saya juga atas nama manajemen mengaturkan terima kasih dan juga pada kesempatan sesudah Lebaran kali ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga Ustadz dan keluarga bersama kita semuanya selalu dalam lindungan dan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Terima kasih. Amin, amin. Saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Bapak beserta seluruh keluarga besar Bank Muamalat. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga kembali kepada fitrah kesucian, kembali kepada kemenangan, dan terus bersemangat untuk memperjuangkan Bank Muamalat menyelamatkan umat dari riba, insya Allah. Insya Allah, amin, amin. Baik, terima kasih Mas Pur ya tadi sudah menyampaikan kepada Ustadz. Dan Ustadz seperti yang sudah saya sampaikan di awal kita akan memberikan kesempatan kepada para penanya ya. Kita akan ambil 5 pertanyaan terpilih yang terbaik ya. Dan di tangan saya ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz. Jadi mohon izin nanti akan saya persatu akan berikan kepada Ustadz ya. Nah mungkin boleh dari panitia untuk pertanyaan pertama ini dari siapa? Bentar. Ya, ini pertanyaan pertama dari saudari Nuri Lutfiah ya. Pertanyaannya begini Ustaz. Ada 2 ya. Pertama, apa tandanya hidup kita itu penuh keberkahan? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengikhlaskan sesuatu yang seharusnya menjadi hak kita ya? Atau mungkin karena belum menjadi milik kita tapi harus diikhlaskan bagaimana? Begitu Ustaz. Tafadhol. Ada 2 pertanyaan. Bagaimana kita tahu bahwa sesuatu yang diberikan Allah itu berkah? Maka yang pertama, lihat manfaatnya terhadap 3. Manfaat terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap umat. Misal kita diberi mobil. Mobil kita ini berkah atau laknat? Apa manfaatnya untuk diri sendiri? Makin rajin sholat berjamaah, berkah. Apa manfaatnya untuk keluarga? Lebih dekat dengan keluarga, berkah. Apa manfaatnya untuk umat? Dipakai untuk dakwah, dipakai untuk umat. Ketika acara di masjid, bingung mereka bagaimana transportasi. Jadi 3 ini kita ukurkan ke diri kita. Punya jabatan. Apakah dengan punya jabatan ini kita menjadi lebih baik? Kalau iya, berarti berkah. Kepada keluarga, anak, istri. Untuk umat, itu yang bisa mengukurnya diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita miliki, uang. Apakah dengan ada uang itu kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah? Atau justru dengan adanya uang, hati kita jadi lalai, maksiat kita jadi lancar. Untuk keluarga, untuk umat, 3. Diri pribadi, keluarga, dan umat.
Kalau lebih baik, menurut pandangan Islam, berarti dia berkah. Kalau tidak, na'udzubillah, kita sedang dipermainkan dengan azab yang disebut dengan istidraj. Umur panjang, badan sehat, jabatan tinggi, uang banyak, harta berlimpah, tapi sebenarnya semakin membenamkan kita ke dalam azab. Itu namanya istidraj, azab yang tertunda. Na'udzubillah. Yang kedua adalah bagaimana kita mengikhlaskan hati kita terhadap segala sesuatu. Konsepnya simple saja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kehilangan harta benda, kehilangan orang tua, kehilangan jabatan, kehilangan popularitas, kehilangan harta. Kalau kita berprinsip ini dari Allah, dititipkan Allah sejenak, lalu Allah ambil lagi, maka kita akan plong, kita akan lepas. Kalau tidak, kita hanya akan menambah penyiksaan terhadap diri sendiri. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Semakin besar rasa memiliki, semakin besar rasa tersiksa ketika dia hilang. Semakin kuat perasaan kita merasa bahwa ini punya kita, maka semakin dalam sakitnya ketika dia tercabut. Karena akarnya sudah mengakar ke dalam jantung. Makanya prinsipnya kata Imam Malik, hartaku itu hanya sampai di ujung jari. Tidak sampai ke ujung hati. Tapi itu kan mengucapkannya yang mudah. Bagaimana mengamalkannya? Maka kita ditolong dengan memperbanyak ibadah. Perbanyak sholat sunat, perbanyak puasa sunat, perbanyak zikir. Maka kalau itu kita perbanyak, Allah yang akan menolong hati kita. At'amahum min ju', kalau kau lapar Allah kenyangkan. Wa amanahum min khauf, kalau kau ada rasa cemas, rasa takut, rasa gundah gulana, rasa galau, maka Allah akan amanahum, diberikan keamanan, rasa aman, rasa adem, rasa tentram, rasa tenang. Itulah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban dari Ustadz. Mudah-mudahan terjawab ya tadi Saudari Nuri. Kemudian ini ada pertanyaan kedua Ustadz ya dari Saudari Marni ya. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai hamba dapat meraih keberkahan dunia dan akhirat serta menyelaraskan keduanya di era saat ini dengan berbagai macam kendala dan juga keterbatasan yang berbeda-beda, baik keterbatasan waktu, finansial, ataupun kondisi kehidupan lainnya. Tafadhol, Ustaz. Silakan, Ustaz. Diulang ya, Ustaz ya. Baik. Ya, saya ulang ya. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai hamba dapat meraih keberkahan dunia dan akhirat, serta menyelaraskan keduanya di era saat ini dengan berbagai macam kendala dan keterbatasan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah waktu, finansial, dan juga kondisi kehidupan lainnya. Yang pertama mesti diluruskan pemahaman, mindset. Orang menganggap yang namanya akhirat itu hanya dikejar dengan sholat, zikir, baca Quran. Akhirnya dia meninggalkan ekonomi, meninggalkan politik, meninggalkan yang dia anggap, ini dunia semua ini. Memperjuangkan bank muamalah, ini dunia ini. Memperjuangkan menjadi anggota legislatif, menjadi bupati, DPR, ini dunia ini. Ini salah. Karena kalau orang Muslim tidak memperjuangkan Islam melalui ekonomi dan politik, akan diambil orang lain. Kenapa Islam ini hebat pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Kesultanan Turki Utsmani, Muhammad Al-Fatih, bisa menyeberang sampai ke Andalusia 700 tahun di Spanyol,
karena menguasai politik dan ekonomi. Ini sekarang umat kalau sudah hijrah, kalau sudah taubat, ngaji, zikir, baca Quran, sholat. PNS haram. Masuk polisi nggak mau. Jadi tentara nggak mau. Jadi pengacara nggak mau. Ini dunia semua. Ini keberhasilan sekuler. Sekuler diambil dari kata saikulum. Memisahkan agama dengan kehidupan. Kamu beragama saja, masalah kehidupan kami yang ambil. Itulah yang dikatakan Belanda dulu. Kamu jangan ngurus tanah, kamu jangan ngurus air. Tanah biar kami yang ngurus. Akhirnya Belanda nanam tembakau, menanam cengkeh, menanam kayu manis. Umat Islam disuruh berzikir. Tapi ulama kita cerdas. Mereka berjihad. Kalau selama ini yang dikambing hitamkan adalah ulama-ulama tasawuf. Dianggap ulama tasawuf ini meninggalkan dunia. Bagaimana mungkin ulama tasawuf meninggalkan dunia? Syekh Yusuf Makassar dari Sulawesi Selatan melawan Belanda. Puncak dari zikir adalah jihad. Jadi mereka bukan sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Puncak dari zikir itu adalah jihad. Makanya Belanda memusuhi Syekh Yusuf. Mereka buang ke Ceylon, Sri Lanka. Sampai di Ceylon dia berdakwah. Orang Sri Lanka masuk Islam. Dibuang ke Afrika Selatan. Penyebaran Islam di Afrika Selatan salah satunya adalah karena perjuangan Syekh Yusuf Makassar. Syekh Abdul Somad Al-Flembani dari Palembang, dari Pulau Sumatera. Tasawuf, tarekat Sammaniyah. Apa yang beliau lakukan? Menulis kitab jihad, fadail jihad. Dan beliau pun gugur dalam perang jihad ketika Siam, Siam, Thailand sekarang menyerang kerajaan Kedah. Beliau datang ke Kedah dari Palembang untuk membantu tentara Kedah, meninggal dalam jihad fisabilillah. Jadi sekarang banyak orang Islam kalau sudah ngaji, sudah hijrah, meninggalkan bank, meninggalkan politik, meninggalkan ekonomi, diambil oleh orang lain. Bagaimana keberkahan akan turun? Silakan hijrah dari bank konvensional, tapi tetap di ekonomi umat, bank syariah, bank muamalat. Silakan hijrah dari politik yang jahat, cakar-cakaran, menelan kawan, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, tapi berpolitik yang menolong agama Allah. Kalau duduk, keluarkanlah perda syariah. Tidak boleh jual khamar di pinggir jalan. Silakan duduk menjadi anggota legislatif DPR RI, keluarkan undang-undang yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menolong ekonomi syariah. Kepala-kepala daerah silakan bertarung jadi bupati, wali kota, gubernur, tapi kemudian setelah duduk, tolong setiap kabupaten, kota berdiri bank muamalat. Ketika itu terjadi, maka selamat umat ini. Bukan memandang umat ini dengan kebencian, tapi memandang dengan kasih sayang. Jangan sampai mereka makan haram. Jangan sampai gaji mereka tidak terselamatkan. Alhamdulillah, uangnya diselamatkan dalam bank muamalat. Program-program infak, zakat, wakaf, sedekahnya diselamatkan melalui program BMM, Baitul Mal Muamal. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukran Ustaz. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan ya. Kemudian ada pertanyaan keempat Ustaz. Izin masih ada 2 lagi ya Ustaz ya. Nah ini kemudian hadir dari saudara M. Lutfi Mustafa. Ustaz, kiat-kiat apa saja atau metode apa saja yang kita lakukan untuk membangun dan membangkitkan sinergi untuk menggapai berkah? Jadi kiat-kiatnya mungkin Ustaz. Step-stepnya seperti itu. Tafadhol Ustaz.
Yang pertama, bahwa semuanya mesti lillah. Berkah itu datangnya dari Allah. Tidak mungkin berkah itu datang kalau tidak lillah. Mau jadi apapun. Menjadi pegawai bank muamalat niatnya lillah. Menolong agama Allah. Baru berkahnya datang. Yang kedua, niatnya untuk bermanfaat untuk hamba Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kamu mau apa sekolah ini? Saya mau sekolah ini nanti mau jadi pakar pertanian. Terus kalau sudah jadi pakar pertanian, nanti saya mau tanam kelapa sawit, tanam karet, tanam karena Indonesia subur. Habis itu punya uang banyak, liburan. Belum datang barokah. Tapi kalau niatnya saya mau buat kebun sayur, nanti sekian persen sayurnya untuk pondok tahfiz Quran gratis. Kalau berhasil perkebunan kelapa sawit, nanti 100 hektarnya untuk Islamic Center biaya operasional. Baru barokahnya datang. Kalau hanya sekedar kerja, dapat gaji, punya uang, beli rumah, beli mobil, nikah, liburan, maka semua manusia dapat. Lalu orang yang berkah itu apa? Ada melimpah untuk hamba Allah. Kalau itu kita lakukan, maka barokahlah rezeki kita, barokah anak-anak, barokah keluarga, barokah jabatan, barokah pekerjaan, barokah ziyadatul khair lebih dari semestinya. Semua anggota dewan dapat gaji, dapat tunjangan. Tapi anggota DPR RI yang memperjuangkan payung hukum sehingga berdirinya bank muamalat, barokahnya sampai hari kiamat. 30 tahun sudah. Yang ninggal 10-20 tahun yang lalu sampai hari ini mengalir pahalanya. Semua pejabat-pejabat, menteri-menteri, presiden-presiden dapat rumah dinas, dapat mobil dinas, dapat gaji. Mati, meninggal, putus. Tapi yang memperjuangkan bank muamalat, barokah sampai hari kiamat. Kenapa? Sampai 30 tahun umur bank muamalat, pahalanya mengalir ke mereka. Tanpa kita sebutkan namanya. Jadi siapa yang mau umurnya panjang setelah kematian tetap hidup abadi, buatlah amal yang lillah, bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk umat. Barokahnya datang. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz. Baik, mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Saudara M. Lutfi Mustafa. Ya. Nah, Alhamdulillah Ustaz, ini pertanyaan terakhir yang akan saya sampaikan. Ada dari Saudara Khairul, ya, yang bertanya, apa yang bisa kita lakukan agar bisa berkontribusi secara maksimal untuk membangkitkan ekonomi umat? Tafadhol Ustaz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuai kemampuan. Saya sebagai ustadz, sebagai guru agama, menjelaskan sesuai kemampuan saya. Aspek hukum saya jelaskan. Kalau kamu mau dapat amal jariah, bangkitkanlah ekonomi umat. Datang jamaah bawa keripik, datang jamaah bawa kerupuk, datang jamaah bawa gula aren, datang jamaah bawa kain batik. Itu apa? Kain batik. Mari sini. Jamaah yang mau mendapatkan batik ini silakan hubungi kontak nomor berikut ini. Anda yang mau makan gula merah halal, silakan dapatkan nomor ini. Masukkan ke Instagram, masukkan ke YouTube. Sesuai dengan kemampuan saya. Maka saudara-saudaraku, yang menjadi think tank, pemikir otaknya di bank muamalat, berpikirlah. Tidak lagi berpikir mau mendirikan bank muamalat, sudah berdiri. Payung hukumnya sudah ada, umurnya sudah 30 tahun. Berpikirlah apa program-program keumatan untuk pondok pesantren, untuk anak tahfiz Quran, untuk anak muda yang belum dapat pekerjaan. Berpikirlah bagaimana supaya bank muamalat ini berkembang.
Bagian mengiklankannya kasih ke saya. Sesuai dengan kemampuan. Ustadz Somad tolong buatkan video kalimatnya ini. Nanti kirimkan 2 menit, 3 menit. Tolong share ke grup-grup nasional. Tolong upload ke Instagram. Tolong upload ke channel YouTube. Kita support. Kita semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa tinggi jabatan di Bank Muamalat? Berapa lama bekerja di Bank Muamalat? Apa yang sudah dilahirkan untuk Bank Muamalat? Apakah menghidupi Bank Muamalat atau justru mencari kehidupan di Bank Muamalat? Ini dalam skop Bank Muamalat, lingkungan kita dulu. Adapun para nasabah secara umum, maka berpikirlah. Di sini ada bisnismen, ada para pengusaha, ada orang-orang yang diberikan Allah amanah jabatan. Coba bertanya, kalau aku mati, jabatan ini akan berhenti, hartaku tinggal, yang mengalir itu apa? Kira-kira yang mengalir itu apa? Ma'akal tafa'afnaita, uang gaji yang kau makan busuk, menjadi pengisi septic tank. Wa malabista fa'ablaita, yang kau belikan ke peci, ke baju, ke jam tangan, ke cincin, ke mobil, pesawat pribadi, tinggal, hanya akan menjadi rebutan ahli waris. Wa mata sodakta, yang kau pakai menolong agama Allah, kontribusi pemikiran, tanda tangan keputusan, itulah yang akan menjadi amal jariah, menolong di alam barzah, melapangkan alam kubur, tetesan embun di tengah gurun pasir panas, setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Oke, baik Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti semua pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Ustadz dengan jelas. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Mohon izin Ustadz, jadi karena ini masih dalam rangkaian Milad Bank Muamalat yang ke-30, kami minta izin Ustadz untuk memberikan testimoni atau video atau ucapan Milad kepada Bank Muamalat. Beserta nanti ada doa juga untuk Bank Muamalat dan juga semua umat di Indonesia. Silakan Ustadz, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Abdul Somad mengucapkan selamat Hari Milad Bank Muamalat yang ke-30. 30 tahun perjuangan Bank Muamalat menyelamatkan umat dari makan riba, dari yang haram. Mudah-mudahan segala yang dilakukan keluarga besar Bank Muamalat selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah menabung di Bank Muamalat, lanjutkan, teruskan, ajak keluarga, kawan, sahabat, tetangga. Bagi yang belum, segeralah mengalihkan tabungannya, simpanannya, program-program ekonominya dari bank konvensional ke Bank Muamalat. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai, kita petik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berkah selalu, sukses dunia akhirat untuk Bank Muamalat. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran Ustadz atas penyampaian testimoni dan juga ucapan milad kepada Bank Muamalat yang ke-30 tahun. Baiklah Ustadz dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian, kajian kali ini sangat menarik gitu ya. Jadi sehingga kita terus konsentrasi fokus kepada kajian pada sore hari ini. Dan semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua dalam meraih keberkahan dunia dan akhirat. Masih dalam rangka milad dan juga silaturahmi dengan nasabah Bank Muamalat, kali ini kami akan menampilkan kembali video dari nasabah yang ada di cabang Pekanbaru, yaitu Bapak Kukuh Kertasafari, dan dari cabang Medan Balikota yaitu ada Ibu Ariza Zafiah dan juga Bapak Ibnu Haldun untuk memberikan ucapan dan testimoni ke Bank Muamalat. Mari kita saksikan video berikut. Ulang tahun Bank Muamalat Indonesia yang ke-30. Semoga berkah untuk para pendiri, pekerja, dan nasabahnya. Saya menjadi nasabah sejak awal pendirian di Bandung. Semoga Bank Muamalat Indonesia senantiasa istiqomah dalam mengembangkan perbankan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariza Zafiah.
saya sudah menjadi nasabah Bank Muamalat Prioritas kurang lebih sudah 2,5 tahun, dan alhamdulillah saya sangat puas sekali dengan pelayanan Bank Muamalat. Selamat ulang tahun untuk Bank Muamalat, semoga semakin jaya, semoga semakin berkembang dan menjadi bank terbaik di Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-30 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Khaldun dari Medan, dan saya sudah menjadi nasabah prioritas Bank Muamalat sekitar 4 atau 5 tahun. Dan saya sangat puas dan sangat senang serta bangga bisa menjadi nasabah prioritas di Bank Muamalat. Kenapa? Karena Bank Muamalat sampai saat ini telah memberikan pelayanan yang cukup maksimal, informasi yang begitu cepat, dan pegawai-pegawai yang sopan dan profesional. Insya Allah Bank Muamalat semakin maju, semakin jaya. Bank Muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia. Selamat ulang tahun kepada Bank Muamalat yang ke-30. Bank Muamalat is the best. Barakallah. Amin. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak yang mendengarkan testimoni dari nasabah Bank Muamalat dan mudah-mudahan membawa keberkahan. Sebetulnya testimoninya masih ada banyak, tapi kalau kita sampaikan sekarang mungkin tidak akan habis waktunya sampai sore ini ya. Baiklah, selanjutnya mohon izin Ustadz, agar menambah keberkahan acara yang sudah kita laksanakan dari tadi siang sampai dengan sekarang, mohon izin kepada Ustadz Abdul Somad untuk memimpin doa di sore hari kali ini. Silakan Ustadz, tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jazil mujahidin. Ya Allah, berikanlah balasan kebaikan untuk orang-orang yang sudah memperjuangkan berdirinya Bank Muamalat, sehingga terbentuk ada payung hukumnya. Tak dapat kami sebutkan namanya, tapi kami yakin nama mereka tercatat dalam buku catatan malaikat yang nyata. Kalau mereka masih hidup, tawil umurahum, panjangkan umur mereka. Kalau mereka sudah meninggal dunia, lapangkan kubur mereka, selamatkan mereka dari azab kubur. Saudara-saudara kami yang masih hidup, berjuang untuk Bank Muamalat, qawi imanahum, kuatkan imannya. Sahih ajsadahum, sehatkan badannya. Waj'alhum minal mutahabbin, jadikan saudara-saudara kami yang menolong memperjuangkan Bank Muamalat ini bersinergi. Tautkan hati mereka untuk menolong agamamu, ya Allah. Adapun orang-orang yang membenci Bank Muamalat, memusuhi Bank Muamalat, memusuhi Bank Syariah, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada mereka, karena mereka berprasangka buruk, berbuat jahat karena tidak tahu. Allahumma ja'alna, Allahumma hdina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, berikan orang lain hidayah melalui kami. Wa ja'alna sababan liman ihtada, jadikan kami menjadi penyebab sampainya hidayah itu, sehingga kami mendapatkan amal jariahnya, ya Allah. Allahumma barik lana fi a'malina, berikan berkah pada amal kami. Wa barik lana fi ahlina, berikan berkah pada keluarga kami. Wa auladina, anak cucu keturunan kami. Wa amwalina, berikan berkah pada harta kami. Berikan berkah pada tempat bekerja kami, sehingga kami tidak hanya mendapatkan gaji amal dunia, tapi mengalir setelah kami mati menjadi amal jariah, menjadi bekal ketika kami nanti menghadap-Mu, ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, guru-guru kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Wali ikhwanina, saudara-saudara kami. Waliman ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami tapi kami belum sempat membalas. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang dijauhkan dari segala malapetaka, bencana, musibah, musibah zahir, musibah batin, musibah agama, musibah negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Syukran Ustadz atas doa yang sudah dipimpinnya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dunia dan juga di akhirat kelak nanti. Baiklah, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita sudah tiba di ujung acara pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih juga Ustadz yang sudah berkenan untuk hadir menemani kita dan memberikan tausiah kepada kita di siang sampai dengan sore hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita tutup, baik kita baca dulu terlebih dahulu Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan sebelum itu saya akan sampaikan terlebih dahulu program yang saat ini ada di Bank Muamalat. Ya, baiklah ini programnya. Program Member Get Member. Referensikan kerabat, teman, atau kolega Anda untuk hijrah bersama Muamalat prioritas. Dapatkan fee atau ujroh sampai dengan 5 juta rupiah untuk nasabah yang memenuhi persyaratan selama periode program. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya kita punya program tabungan prima berhadiah Ziswaf atau TPB Ziswaf. Mari meraih pahala di bulan suci Ramadan. Ya, dan juga setelahnya tentunya dengan membuka tabungan berhadiah zakat, berhadiah infak, sodakoh, dan juga wakaf yang akan langsung disalurkan melalui lembaga amil yang telah bekerja sama dengan Bank Muamalat. Dana tabungan Anda tetap utuh dan semakin berkah. Kemudian program yang ketiga kita punya program kurban Baitul Mal Muamalat. Baitul Mal Muamalat telah berkomitmen selama hampir 22 tahun dalam melayani umat. Selain memfasilitasi penyaluran zakat, infak, dan juga sedekah, BMM juga memberikan pelayanan berupa pendistribusian kurban. Melalui BMM, Bapak dan Ibu dapat lebih mudah dalam melaksanakan ibadah kurban, serta tepat sasaran dalam penyaluran daging kurban. BMM menyalurkan daging kurban hingga daerah terluar, daerah miskin, dan daerah terdampak bencana di seluruh Indonesia. Mari kita laksanakan ibadah kurban tahun ini bersama dengan BMM dengan menghubungi hotline di 0811 1552 001. Yuk, mari amankan hewan kurban kita mulai dari sekarang agar hati lebih tentram dan tenang. Ya, itulah tadi program-program yang dimiliki oleh Bank Muamalat saat ini. Baiklah Bapak Ibu nasabah yang kami cintai dan kami hormati, sekali lagi terima kasih atas kesetiaan dan juga partisipasinya. Insya Allah Bank Muamalat akan tetap berkelanjutan menghadirkan acara yang bermanfaat dan juga menambah hasanah pengetahuan serta keilmuan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih juga kepada narasumber kita Ustadz Abdul Somad, syukran Ustadz, yang insya Allah juga akan milad di bulan ini ya Ustadz ya. Semoga berkah umur dan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz akan menjadi amal jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta nasabah Bank Muamalat yang hadir pada sore hari ini. Mari kita tutup sekali lagi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Baitul Mal Muamalat yang telah mendukung acara pada sore hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Muhammad Gali beserta kru yang bertugas. Mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita tidak tahu bagaimana kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sekedar melihat